Halo semua, perkenalkan nama gue Bima. Di sini gue bakal ngejelasin kepada kalian semua tentang apa itu saham, karena banyak banget yang naik ke gue di DM Instagram, Twitter, dan di WhatsApp juga pada nanyain gimana cara mau mulai investasi saham, gimana cara cari keuntungan di saham. Karena banyak banget yang nanya dan gue mager ngejelasin satu-satu, makanya gue bikin video ini biar semua tuh rata, semua tuh tahu semua. Jadi gue nggak jelasin lagi satu-satu. Gue harap semoga yang nonton bukan cuma teman-teman gue doang. Semoga kalian yang pengen belajar saham juga lihat dan semoga ngerti. Ya, pertama-tama, apa itu saham? Saham itu adalah sebuah bukti dokumen kepemilikan kita dalam suatu perusahaan. Contohnya begini, kalian punya 100.000, kalian naruh 100.000 itu di sebuah perusahaan A, maka kalian udah termasuk berinvestasi dalam perusahaan A tersebut. Berarti kalian udah investasi saham, itu namanya saham gitu ya. Nanti dapat dokumen berupa lembar. Terus yang kedua, gimana cara kita mendapat keuntungan dari saham? Ada dua. Yang pertama itu adalah capital gain. Apa itu capital gain? Capital gain itu fluktuasi pasar. Contohnya begini, kalian tuh membeli harga saham A di harga 1.000 dan ngejual saham A itu di harga 2.000. Berarti kalian untung 1.000. Jadi total uang kalian di saham itu ada 2.000 gitu. Yang kedua itu ada dividen. Dividen itu perusahaan ngasih keuntungan, ngebagi keuntungan kepada investornya. Itu biasanya setahun sekali atau bahkan ada 2 kali atau 3 kali, tergantung perusahaannya. Itu 2 cara mencari keuntungan di saham. Selanjutnya, kenapa harus investasi saham? Karena keuntungannya besar. Kalau kalian udah mempelajari bener-bener tentang saham, belajar fundamental atau technical, kalian bakal untungnya besar. Dan udah pasti resmi di Indonesia kan? Dan juga saham itu bisa mulai dengan modal kecil, bisa dengan modal 100.000, 200.000 itu bisa. Tapi ingat, semakin kecil modal kalian, dapatnya juga kecil, tergantung modal. Selain modal kecil juga, berinvestasi di saham itu termasuk kalian membantu ekonomi negara. Selain itu, investasi di saham juga bakal perbaiki mindset kalian dalam manajemen keuangan Anda. Contohnya, gue dulu itu suka banget ngehambur-hamburin uang untuk barang-barang yang gak berguna. Misalkan beli sepatu yang lagi tren, beli baju lagi tren, itu bener-bener useless banget. Karena ya gue gak butuh itu dan gue malah gue beli gitu, gengsi doang. Semenjak gue kenal saham, gue jarang banget belanja apapun itu, beli baju baru atau sepatu baru atau apapun. Gue jarang banget, bener-bener jarang banget. Karena apa? Karena duit gue itu udah taruh di saham semua. Jadi bener-bener kayak di bank gue tuh cuma ada 10% dari semua uang gue tuh, 90% gue taruh saham semua. Dan itu bikin ketagihan kalau lu naruh saham dan untung, itu lu bakal ketagihan banget dan mindset lu terubah. Kalau misalkan lu mau beli barang, mending lu invest dulu di saham. Kalau udah naik, ambil keuntungannya, lu beli barang lu pengen, masih punya duit gitu kan. Biar pikir aja buat kedepannya. Tapi dari semua itu, gue jelasin ya, dari semua yang gue bilang enak-enak sebelumnya, ada ruginya juga. Ruginya apa? Sebenarnya di saham itu ruginya itu tergantung diri kalian sendiri. Kalau misalkan kalian memberi perusahaan yang nggak jelas, jadi atau nama lainnya perusahaan gorengan, itu memang itu menggiurkan. Kadang naiknya langsung 25%, 30% sehari. Tapi turunnya itu bisa lebih jauh lagi, bahkan nggak bakal naik lagi. Gue saranin kalau mau investasi saham, beli saham-saham blue chip aja. Blue chip itu saham-saham yang udah terkenal atau yang udah nggak asing di telinga kalian. Misalkan contohnya BCA, Telkom, terus Unilever, terus ICBP itu Indofood dan lain-lain. Misalkan lu pengen mulai investasi, gue saranin mending beli yang itu dulu biar nggak terlalu kaget. Misalnya turun langsung berapa persen itu, santai aja gitu biar lu nggak kaget. Oke, dari sebelumnya gue udah jelasin untung ruginya dan apa itu saham. Sekarang kalau kalian masih pengen dan bener-bener pengen investasi di saham, caranya itu pertama siapin KTP dulu. Yang kedua itu adalah bank. 2 dokumen penting itu. Setelah udah siap, kalian tuh tinggal pilih sekuritas. Sekuritas itu banyak banget. Contohnya itu kayak Mandiri Sekuritas, BNI Sekuritas, atau Mirae, atau Indo Premier. Kali ini gue bakal ngejelasin gimana cara menggunakan Indo Premier, karena gue memakai Indo Premier atau iPod. Kalian download aja di situ, di App Store atau Play Store, namanya iPod. Habis download, tinggal daftar aja, terus masukin apa-apa yang diperluin, KTP atau bank, atau mungkin ada tanda tangan juga. Ini sudah diisi, disubmit. Nanti kalau gue dulu itu cuma 2 hari langsung jadi.
Tapi kadang ada yang bahkan seminggu, ada yang baru jadi. Setelah jadi itu kalian akan mendapatkan SID dan RDN. Apa itu SID? SID itu ibarat kayak KTP di dunia saham. Jadi membuktikan kalau kalian tuh bisa dan legal berinvestasi di dunia saham. RDN itu apa? RDN itu rekening dan nasabah atau dompet lah, dompet gitu. Dompet di dunia saham. Ibarat kayak gini, sekuritas itu ibarat Shopee atau Tokopedia. Shopee ya. Terus RDN itu sebagai Shopee Pay. Oke. Nah, barang-barang yang pengen dibeli di Shopee itu ibarat saham-saham yang beredar di saat ini. Berarti kalau mau beli barang atau saham, berarti kalian harus punya sekuritas atau Shopee itu sekuritas. Itu RDN atau Shopee Pay, dan yang barang yang dibeli itu saham-saham yang pengen kalian beli. Nah, itu harus punya dua itu ya. Alur beli saham itu begitu. Biasa kalian beli di Shopee atau Tokopedia gitu lah, gampang sebenarnya. Jadi punya dulu akunnya, sekuritasnya. Terus yang kedua itu nanti dikasih RDN itu bentuknya nomor rekening ya. Bentuknya nomor rekening dari sekuritas itu. Nanti dikasih sama sekuritas. Nanti habis itu top up dulu dari bank kalian. Top up ke RDN, ke dompetnya. Habis top up dan masuk, tinggal beli aja dari sekuritasnya kalian itu. Terserah mau beli Telkom atau mau beli ICBP atau Unilever atau yang lain-lain, terserah kalian. Nah, kalau udah gitu, kalau udah kalian udah punya semua ini, berarti kalian udah bisa investasi di saham. Itu bukanya itu jam 9 sampai jam 11.30. Itu sesi 1 ya, sesi 1. Terus istirahat tuh mereka ya yang ngurus lagi istirahat sampai jam 1.30. Nah, 1.30 ini mulai lagi sesi 2 sampai jam 3, sekitar jam 3-an. Nah, itu sesi 2 tutup. Oke. Jadi kalian bisa jual beli di sesi 1, di sesi 2. Selama itu nggak bisa. Itu selama hari kerja ya, Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu nggak bisa. Tanggal merah juga nggak bisa. Kalau kalian udah ngerti tentang jual beli dan jam kerjanya, dan udah jadi juga akunnya, gue bakal ngejelasin gimana cara memakai iPod, menjual dan membeli menggunakan aplikasi iPod. Oke, langsung aja cek. Jadi pertama-tama buka dulu aplikasinya iPod. Buka. Nanti tampilan awalnya begini. Kalau udah jadi ya, tampilan begini, Infocast, portfolio, order dan lain-lain. Buka dulu ke stok. Kita ke stok dulu, pencet stok. Habis itu ke Simple Buy. Habis Simple Buy di sini ada tulisan S-code. S-code itu kode perusahaan apa yang pengen kalian beli. Contohnya kita contohin Telkom ya, TLKM. Oke. Nah, di sini ada last. The last itu harga terakhir saham tersebut atau perusahaan tersebut. Harganya 3.500. Di sini ada beli di harga sekarang yaitu 3.500. Jumlah lotnya berapa? Oh iya, gue belum jelasin tentang lot kan. Lot itu 100 lembar. Jadi 3.500 itu 1 lembar. Sedangkan kita minimal tuh harus beli 1 lot atau 100 lembar. Berarti 3.500 dikali 100 yaitu 350. Nah, ini udah otomatis terhitung dalam total beli. Terserah kalian. Di sini bawah tuh ada bid, ada offer. Apa itu? Offer itu mereka yang udah punya barang atau udah beli saham Telkom, dia pengen ngejual di sini di offer. Dari 3.510 sampai bawah nih 3.600. Kalau bid ngantri dulu. Ibarat kalau kalian itu ngerasa kalau ini mahal nih harganya di sini, jadi kalian bisa ngantri dulu di bid. Ibarat kayak nawar gitulah. Misalnya kalian mau beli di 3.470 gitu, ya bisa, kalian juga bisa beli 1 lot. Tinggal di submit dan di oke. Nanti bakal ngantri di situ. Di bid lot itu ada 17.000 sekian yang ngantri. Itu lotnya ya, bukan orangnya, itu lot. Nanti kalau misalkan kalian ngantri berarti jadi 8 karena kalian nambah 1 lot. Itu yang ngantri, jumlah yang ngantri ya. Itu mungkin bakal kebeli kalau ada yang mau jual. Kalau ada yang mau jual di harga segitu. Kalau nggak ada berarti kalian nggak dapet. Kalau kalian mau langsung dapet saham Telkom tersebut, kalian harus beli di harga lastnya atau 3.500 atau di 3.510. Nah, di antara dua itu ya. Pokoknya di harga lastnya ya. Lihat harga lastnya itu. Kalau udah, masuk ke portofolio kalian. Nah, ini punya gua ya. Ini sebagian punya gua, saham punya gua. Contoh kalau mau ngejual itu misalkan ya MDKA. Kita mau jual itu simple sell. Jual di berapa? Terserah kalian. Jual 1 lot ya. Mau jual di offer atau di bid. Bedanya gimana? Sama aja sebenarnya kayak tadi. Kalian mau jual di harga penawaran yang lebih mahal, atau pokoknya kalau kalian
makin makin ke bawah sini di over, berarti kalian ngejual makin mahal. Atau kalian misalnya butuh duit banget atau pengen langsung ngejual, jualnya di bid, di orang-orang yang nawarin di 2440. Kalian submit, jual, itu langsung bener-bener langsung masuk ke RDN kalian, di mana RDN kalian itu di invokasi nih. Nanti langsung masuk ke situ. Oke. Udah kayak gitu doang sebenarnya, gampang, simple. Itu udah menjual dan membeli. Oke. Ada juga aplikasi yang wajib yang gue saranin untuk kalian punya itu adalah RTI Business. Itu fungsinya untuk screening saham yang lagi naik atau turun. Ini kalian download dulu RTI di App Store atau Play Store. Daftar dulu dengan email kalian, nanti tampil awal begini. Ini adalah IDX atau IHSG atau indeksnya Indonesia. Oke. Di sini ada indeksnya Asia kayak Tokyo, Hong Kong dan lain-lain, ada Europe, ada Amerika juga. Di sini ada watchlist. Watchlist ini saham yang pengen kalian perhatiin. Misalkan kalau gue nih kan ada Tins, ada Pegas, ada Antam, ada Telkom dan lain-lain. Itu saham yang pengen gue perhatiin. Itu bisa kalian ubah-ubah. Di sini banyak, kalian tambah atau kalian kurangin di sini di opsi di atas ini. Terus di kanan lagi ada movers. Movers itu bisa ngelihat saham di Indonesia yang lagi naik banget, atau gainers. Ini kayak BJTM tuh, dia 19%, atau ada losers juga, ada energy minus 6% sampai 7%. Di sini bisa ngeliat juga net foreign buy itu, atau net asing yang ngebeli saham ini. Misalnya BBRI yang beli tuh 267 billion, atau ada yang nge-sell juga asing nge-sell BBCA 120 billion gitu. Oke. Selain itu kalian juga bisa ngelihat laporan keuangan dari suatu saham, misalkan Antam. Kita klik. Nah, di sini ada indikatnya. Ada per day, week, month dan sampai 5 tahun, oke. Di sini ada harga-harganya, ada volumenya. Di sini juga ada kayak tadi kayak bit, kayak mirip kayak di iPod tadi, cuman lebih real time di iPod. Terus ada digeser lagi, ada analitik. Ini tanggal-tanggal yang misalnya tanggal 15 nih naik bulan lalu ya. Ini tanggal 4 Januari naik. Ini 6 merah berarti turun gitu. Ke bawah lagi kalian bisa ngelihat sini ada foreign sale, berarti orang asing keluar atau ngejual saham Antam sebesar 21 billion. Geser lagi ada financial, ini bisa kalian lihat profitnya berapa, utangnya berapa. Ada news juga, ada profiles. Sini ada pemegang saham terbesar itu Indonesia Aluminium sebesar 65%. Masyarakat itu kitanya 35%. Oke, nah ini laporan keuangan kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3. Oke. Tadi gimana caranya menjual dan membeli saham dari aplikasi atau sekuritas iPod. Mungkin segini dulu ya. Nanti kalau di next time gue bakal ngejelasin gimana cara tahu saham-saham itu murah, gimana membaca fundamental atau technical. Itu di lain waktu ya, karena durasi udah panjang juga. Kalau kalian punya pertanyaan atau saran mau bahas tentang apa, silahkan di komen aja, atau mungkin DM gue di Instagram. Ini Instagram gue. Oke, mungkin cukup segini aja. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah, happy cuan.